Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya. Hari ini kami dari kelompok 10 akan mempresentasikan hasil dari tugas besar kami yang berjudul Simulasi Single Source ANC mengimplementasikan algoritma gradient descent pada software MATLAB. Kelompok 10 terdiri dari saya, Miftahul Rohmah, Muhammad Raul Ramadan, dan Murwanjani Tejoryono. Latar belakang kami memilih topik ini dimulai dari peningkatan pengguna telekomunikasi, di mana pada tahun 2020 jumlah pengguna internet di Indonesia mencapai 175,4 juta orang dari jumlah total penduduk Indonesia sekitar 272,1 juta orang. Nilai ini mengalami kenaikan 17% atau sekitar 25 juta pengguna. Noise cancellation. Noise cancellation adalah sebuah proses pengurangan atau penghilangan noise. Proses pengurangan noise ini mengimplementasikan konsep interferensi gelombang. Jika pada suatu tempat bertemu dua buah gelombang dengan fase yang sama, maka resultan gelombang tersebut adalah jumlah dari keduanya. Namun sebaliknya, jika kedua gelombang memiliki perbedaan fase 180 derajat, maka resultan dari keduanya akan saling menghilangkan atau mengurangkan, yang dikenal dengan interferensi destruktif. Adaptive noise cancellation. Konsep ini disebut adaptif karena pada kasus ini diambil tebakan awal koefisien filter dan terus mempelajarinya seiring berjalannya waktu. Untuk mempelajari koefisien diberikan umpan balik atau feedback kesalahan, yaitu perbedaan antara sinyal plus noise dengan sinyal output dari filter ke filter adaptif, di mana filter mencoba menghasilkan koefisien error seminimal mungkin. Algoritma ini mencoba membuat koefisien kesalahan kuadrat rata-rata paling kecil, sehingga dikenal dengan algoritma least mean square atau LMS error, atau kesalahan kuadrat rata-rata terkecil. Gradient descent atau LMS. Algoritma ini memberi umpan balik pada tingkat perubahan kesalahan, yaitu gradien kesalahan. Untuk menemukan kesalahan terkecil, gradient descent mendekati nilai minimum, yaitu di mana gradien akan bernilai 0. Karena algoritma ini juga mencoba untuk mengurangi gradien sepanjang waktu. Secara matematis, gradient descent dapat dituliskan dengan persamaan berikut. Blok diagram skenario single source ANC. Pada skenario ini, noise tidak memiliki akses ke noise referensi atau sumber noise. Hanya ada satu input yang berisi sinyal yang bercampur dengan noise. Dalam hal ini, sinyal akan sedikit berkorelasi dengan versi delay itu sendiri, karena berasal dari sumber atau setting yang sama. Misalnya pada speaker yang sama jika sinyal ucapan, penyanyi dan instrumen yang sama jika musik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Seperti yang sudah teman saya jelaskan mengenai materi noise cancellation using adaptive digital filtering. Nah, di sini saya akan menjelaskan skrip yang kelompok kami pakai untuk menerapkan tema tersebut. Jadi pada skrip ini kita menggunakan satu channel, diimplementasikannya itu pada satu channel menggunakan algoritma LMS atau algoritma least mean squared error. Nah, di sini tuh yang langkah pertama itu kita clear dulu atau close dulu ya. Kita clear atau close. Nah, ini tujuannya apabila kita sebelumnya itu telah melakukan running file tertentu ataupun file-file lain itu nanti akan tertutup ya. MATLAB sebelumnya itu akan tertutup dan data-datanya itu akan dihapus terlebih dahulu. Nah, setelah dipastikan tertutup dan juga dipastikan terhapus, kemudian kita melakukan pembacaan audio read. Nah, pembacaan audio ini dilakukan pada file name-nya itu suara1.wav atau formatnya itu wav, name-nya suara1. Nah, suara1 ini dapat dari mana sih? Nah, suara1 ini kita dapatkan bisa yang pertama kita download. Nah, mau download di YouTube kah atau mau apa, atau pakai suara VN juga bisa, atau kalian mau rekam langsung sewaktu kalian menggunakan laptop juga bisa. Yang penting ada file namanya suara1.wav. Nah, misalkan nih kalian di file manager kalian nih di sini itu
namanya bukan suara satu, misalkan namanya zona gitu kan, zona.wave. Nah, kalian bisa tuh sesuaiin aja di file manager itu zona.wave. Nah, maka yang di script MATLAB ini kalian ganti di sini jadi zona.wave seperti itu. Pastikan kedua-duanya ini file name-nya sama. Setelah kita melakukan pembacaan audio tadi ataupun suara tadi, kita akan melakukan pemrosesan terhadap 30.000 sampel pertama. Nah, kenapa kok 30.000? Nah, itu sebabnya itu agar kita mengurangi waktu yang dibutuhkan dalam pemrosesan. Kemudian si sampel-sampel tadi yang setelah diproses akan diinputkan pada channel yang pertamanya atau channel primernya. Nah, itu pemrosesan dilakukan di sini. Setelah itu kita juga sediakan delay yang besar. Nah, delay yang besar ini tujuannya agar si noise ini tidak berkolerasi antara satu dengan yang lainnya. Setelah di delay yang besar, kita perlu juga menjeda sinyalnya. Nah, ini juga nanti akan diinputkan pada kanal-kanal atau channel-channel yang telah kita referensikan tadi di atas ya. Setelah itu nah di baris 12 ini kita akan melihat urutan-urutan filter yang digunakan. Nah, di baris 12 ini adalah macam-macam filter yang kita gunakan seperti itu apabila diterjemahkan ke dalam script. Nah, terus di 13 ini, di line 13 ini gunanya untuk mengatur kecepatan dan juga stabilitasnya seperti itu. Untuk line 15 sampai line 17 ini berisi kalkulasi dari algoritma LMS-nya sendiri sih. Ada perhitungan untuk errornya, ada perhitungan untuk faktornya, dan yang nggak penting lagi juga kita perlu melakukan perhitungan agar si output sinyal ini dapat keluar ya. Jadi kan kita udah susun kode-kode sedemikian rupa, terus juga kita menerjemahkan ya rumus-rumus yang asli ke dalam kode. Nah, kita juga harus mengeluarkan outputnya juga, jangan hanya diproses saja seperti itu. Setelah kita dapat mengeluarkan tadi output dari kode-kode tersebut, kita akan menampilkannya atau memvisualisasikannya agar dapat terbaca oleh manusia. Nah, ini kita plotkan nih. Plot ada 4 ya. Sesuai urutannya ya 411, 412, 413, 414. Nah, ini yang pertama itu kita plotkan untuk sinyal, yang kedua itu untuk sinyal yang tertunda tadi, yang ketiga itu untuk error. Yang kedua itu untuk sinyal yang tertunda, yang ketiga untuk error, dan yang keempat untuk sinyal yang telah direstorasi. Nah, ketika programnya itu selesai, maka kita akan melakukan normalisasi output. Nah, normalisasi ini tujuannya agar data-data sinyalnya tadi itu tidak terpecah-pecah antara satu dan juga lainnya. Setelah dinormalisasi, kemudian kita melakukan penulisan nih, audio write. Nah, penulisan ini akan dimasukkan kepada file baru. File barunya itu kita beri nama suara2.wave. Kalau misalkan kalian mau beri nama zona.wave juga nggak masalah kan, atau kalian mau beri nama-nama lain juga nggak masalah, karena ini digunakan untuk menampung outputan dari pemrosesan yang telah kalian lakukan di atas. Nah, apabila di running, kita running MATLAB-nya, nah di figur ini nanti akan terlihat nih, sesuaikan sinyal, nanti akan menunjukkan urutan pertama itu ada sinyal, kemudian ada delay-nya, ada delay sinyalnya, ada juga errornya, ada juga audio dari sinyal yang telah direstorasi, seperti itu. Selain juga kita bisa menampilkan output ini, di file manager kita akan langsung otomatis muncul suara2.wave. Nah, kurang lebihnya penjelasan dari program ini cukup singkat ya. Apabila ada kekurangan ataupun ada yang mau ditanyakan, bisa ditanyakan ketika dipresentasikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.